Halo? Halo? Halo, Dek. Oke. Liwayan, Duta, Ya, Marcel sama Willy. Nah, ini kita lagi bareng sama saudara lah. Namanya Rizky Adam. Jadi beliau klarifikasi atau meluruskan berita kita yang kemarin-kemarin. Ya tentunya kita sambil ngobrol lah, biar situasi tidak tegang toh. Ya. Jadi ya bisalah kita mulai sekarang ngobrol-ngobrolnya, ya sambil diskusi lah. Artinya yang pasti diskusi kita ini untuk pemberitaan gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya, nanti setelah kita kasih kesempatan untuk saudara atau beli Adam ini paparkan terkait ya sejak kapan mulai pembukaan koperasi hingga terjadi masalah sampai sekarang. Minta tanggapan itu. Oke, silakan saudara bisa kasih komentar lah. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan media yang ada di Bali. Perkenalkan Pak, saya Rizky Adam yang mendadak terkenal karena katanya diberitakan yang kurang ini gitu ya. Bagusnya kita hari ini silaturahmi dulu ya. Saya Rizky Adam Pak, saya Ketua Koperasi Keluarga Goldcoin. Jadi sedikit saya ceritakan dulu, Koperasi Keluarga Goldcoin ini adalah koperasi konsumen Pak. Jadi koperasi konsumen yang memenuhi kebutuhan anggota-anggota kita di keagenan PT Goldcoin Chevron International, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan sumber daya manusia, di bidang pelatihan aset digital atau kripto, ya Pak ya. Jadi kita ini beroperasi di Bali itu sebenarnya di Bali itu cabang kita Pak. Jadi kita itu kantor pusat kita itu di Jakarta, nama perusahaan induk kita tuh namanya PT Goldcoin International Development. Nah, itu yang benar sebenarnya, Pak. Nah, jadi pada saat kita ke Bali, kita mau buka di Bali, harus buka rekening di Bali itu harus PT-nya harus di Bali. Akhirnya kita dirikanlah itu yang namanya PT Goldcoin Chevron International. Nah, itu secara legalitas ya, Pak ya. Dan koperasi ini juga kita rancang untuk dibentuk untuk melayani anggota kita. Karena sebelumnya nih Pak, sebelum kita ada badan hukum, kita ini hanya komunitas saja Pak, gitu loh. Jadi kita hanya komunitas-komunitas saja, dan baiknya untuk supaya ini bisa bagus berkembang, kita akhirnya membuat untuk yang namanya badan hukum supaya legal beroperasi. Jadi kita berjalan ini Pak, kita berjalan ini sejak Februari 2021 di Bali. Jadi kita launching waktu itu di Hotel Rinasong di Bali. Kita jalan dengan baik sampai setahun penuh full, tidak ada permasalahan. Nah, jadi karena kita bergerak di bidang koperasi ini adalah koperasi di bidang blockchain dan kripto pertama di Indonesia, Pak. Jadi kita mungkin ada bahasa-bahasa yang belum familiar seperti itu ya. Jadi seperti mungkin bahasa-bahasa yang didengar sama teman-teman mungkin penyertaan modal dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi satu saya perlu klarifikasi, satu perusahaan tidak pernah menerima investasi dalam bentuk apapun. Ya, jadi kita mengiming-iming orang untuk investasi itu tidak ada. Itu yang perlu dijelaskan. Yang kedua juga saya tidak kabur, saya sekarang ada di Jakarta, semuanya terbuka, handphone saya on, nanti mungkin rekan-rekan media nanti sama Bang Andre komunikasinya satu pintu biar aman ya, itu aktif terus nomor saya, nggak ada pernah diganti. Ya, kemudian Bapak Ibu yang ketiga juga, sekarang permasalahan ini terjadi karena kemarin itu tanggal 25 Januari itu ada tiba-tiba surat dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Ya karena kan lagi marak sekarang ada binomo, ada lain segala macam. Nah, dikira juga kita seperti itu. Akhirnya kita audiensi tanggal 3 Februari, mungkin datanya juga sudah saya kirim ke Bang Andre. Ya, jadi kita diminta untuk nutup aktivitas kripto di koperasi kita, ya. Jadi kita sudah okekan dengan SWI, kita sudah tutup aktivitas, tidak ada beraktivitas dapat tercermin dari rekening koperasi juga tidak ada menerima pembayaran apapun untuk kripto, ya, kecuali jual beli sembako, jual beli aktivitas yang normal lah, yang lainnya yang soal kripto itu tidak ada.
Nah, kemudian Bapak Ibu, tanggal 18 Maret itu dikirim oleh Otoritas Jasa Keuangan surat untuk pencabutan izin usaha. Karena kita ini dianggap sebagai pengembang kripto ilegal. Tanggal 18 dikirim suratnya, nyampe di Bali itu tanggal 26 kalau nggak salah, 25 atau 26 hari Jumat waktu itu. Kita langsung rapat cepat dengan manajemen bagaimana mencari solusi. Akhirnya kita memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas kripto, menghentikan semua kegiatan aktivitas usaha, kecuali aktivitas pokok seperti sembako, transportasi itu tetap berjalan. Dan itu semua karyawan dari PT GSI dan karyawan dari koperasi semuanya bekerja di bawah PT Bali Token, Pak. Jadi GSI-nya kita tidak adakan lagi, koperasi tidak kita adakan lagi karena sudah ditutup oleh pemerintah. Kebetulan kita juga orang hukum, tidak mungkin mau melawan aturan dari pemerintah. Nah, singkat cerita, dari kejadian tersebut banyak orang-orang yang tidak menerima gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang kecewa, banyak orang-orang yang kata bahasa beritanya itu sampai ada yang bunuh diri, itu bohong ya, tidak ada Bapak Ibu yang sampai seperti itu di sini. Ya, saya katakan itu bohong, dan saudara pelapor Listia sendiri itu adalah asesor, pengajar dari kita. Ada juga Christina Febi, bahkan komisaris di PT kita. Ada juga yang namanya Eva, itu asesor juga di tempat kita. Saya punya datanya semua, biar kita sama-sama punya akun yang berbanding gitu loh. Jangan nanti cuma satu pihak saja yang didengar ya, dari kita, dari manajemen tidak didengar. Nah, jadi kegiatan kita itu Pak adalah pengembang aset kripto. Yang terbesar itu adalah yang kita punya koperasi itu adalah PT Bali Token namanya. PT Bali Token ini itu 67% sahamnya adalah punya koperasi kita. Jadi dalam rangka untuk koperasi ini, ya Bapak Ibu, kita melakukan yang namanya bagi yang mau megang saham lah kasarnya. Bagi yang mau dapat penghasilan lah. Jadi namanya kita sesuai dengan aturan dari koperasi kita. Saya ada ini pasal 28 di koperasi kita, penyertaan modal namanya. Kita bukalah namanya program penyertaan modal. Yang dalam penyertaan modal itu mengatakan ya, koperasi dapat menerima modal penyertaan dari satu, pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan. Itu Pak yang kami lakukan selama ini, bukan investasi bodong. Ya, jadi ketika dia melakukan penyertaan modal, aset dia, dana dia kita backup dengan aset digital kita yang namanya itu Bali Token. Bali Token itu kalau kripto Bapak bisa cek, sudah listing, sudah menghasilkan luar biasa penghasilan bagi ribuan orang, sudah menciptakan lapangan kerjaan sangat luar biasa di Bali khususnya, karena saya sangat cinta Bali, saya KTP Bali, saya dinas di Bali Pak. Tidak mungkin saya juga mau mengecewakan keluarga saya yang ada di Bali. Nah, jadi sekarang kemarin itu karena sudah ditutup gitu Pak ya, sudah ditutup, akhirnya adalah dari anggota kita ini yang melayangkan somasi ke koperasi. Sementara di koperasi ini sudah tidak ada lagi yang bekerja. Kami tidak berani membalas karena juga sudah ditutup izinnya. Nah, akhirnya dari situ lalulah naiklah laporan itu ke Polres dan Polda bahwasannya kami melakukan investasi ilegal atau investasi bodong. Itu kami katakan tidak benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kantor yang ditutup itu pun sekarang adalah kantor PT Bali Token. Akhirnya semua karyawan-karyawan Bali Token sekarang harus dirumahkan dulu. Ya, jadi Bali Token ini adalah milik dari koperasi kita. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kami luruskan, tidak ada di sini kami yang membahas investasi-investasi bodong. Bahkan program ini sudah kami tutup bulan Desember, Pak. Ini Bang Andre ya dan teman-teman media. Desember sudah kita tutup programnya karena sudah mulai ada yang tidak beres. Tapi para anggota-anggota ini tetap nggak apa-apa Pak, kita berjalan terus, tidak ada masalah. Nah, begitu saat waspada investasi yang menutup, kami tidak berani untuk melanjutkan lagi kegiatan. Karena nanti tambah parah kegiatan atau bagaimana, kita tidak mau melawan atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Nah, jadi dari situlah Pak inti kekecewaan para anggota ini, asesor ini, akhirnya dilimpahkanlah semuanya kepada para manajemen, dipelintir di media, disalah sampaikan di media sehingga menjadi blunder. Jadi ini saya katakan dan saya luruskan, makanya kita undang teman-teman hadir supaya ada pengimbang berita gitu loh, pengimbang berita. Dan yang melapor ini pun adalah, mohon maaf, saudara-saudara kita yang agen-agen kita juga Pak. Yang orang yang sudah bekerja di sini, mencari nafkah di sini selama hampir 1 tahun ya.
Nah, malah mereka yang salah informasi, akhirnya di lapangan banyak terjadi orang pinjam-pinjam uang, pinjam-pinjam apa gadai BPKB, padahal kami jelas-jelas melarang. Di dokumen kami, Pak, ada kami sampaikan di sini, itu ada surat pernyataan risiko tinggi. Tidak boleh ada yang lebih dari 50 juta untuk ikut di kripto ini. Sudah kita jelaskan. Ya, dan kita latih terus-menerus, ada sekolahnya, ada pelatihannya, risiko Anda tanggung sendiri. Begitu ada masalah yang seperti yang kita bayangkan ini, kita semua yang dikejar-kejar, yang dipermasalahkan, dia nggak mau tahu, pokoknya nggak mau tahu. Nah, inilah yang perlu kami luruskan, bahwasannya asetnya itu masih ada, aset digitalnya masih ada, bisa dijual. Tapi kalau dijual hari ini, harganya hancur sehingga modal pun tidak balik. Kesimpulannya tanggal 30 Maret kemarin, kami sudah rapat Pak di Bali. Kami sudah rapat dengan teman-teman pimpinan Kanwil Bali, semua leader-leader yang ada di Bali. Kami sudah rapat. Kita kasih waktu 6 bulan menjualkan aset-aset ini, Bapak Ibu tinggal terima rupiahnya. Selesai gitu loh. Semua sudah sepakat, surat itu sudah kita edarkan se-Indonesia, semua sudah oke. Semua kantor GSI koperasi sudah tutup, tidak ada lagi yang namanya GSI dan koperasi. Nah, tapi akhirnya isu ini terus digoreng, digoreng sampai ada pelaporan, sampai ada ini. Itu apa namanya Pak ya? Menurut saya sebuah kemunduran dari kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nah, jadi Bang Andre kurang lebih pengantarnya begitu. Kita tanya jawab saja Bang Andre supaya sama-sama enak. Gitu. Jadi nanti kita ngalir setengah jam ke depan, kita sama-sama enak tanya jawabnya. Silakan Bang Andre dipimpin untuk tanya jawabnya. Oke, baik. Terima kasih atas pengantarnya, saudaraku. Siap. Jadi, aku kan lagi bersama 4 orang teman media, 3 orang teman media nih. Siap. Nah, terus yang 2-nya lagi, 3-nya lagi itu di tempat berbeda. Enggak apa-apa, enggak Jadi apa-apa. untuk sementara, aku mewakili aku dan 2 teman aku yang ada di sampingku nih. Iya. Nanti setelah aku baru teman-teman yang lain lah. Ya, boleh Bang, kita santai aja diskusinya. Jadi begini Bang, ya. Artinya bisnis yang sudah berjalan itu, dan pemberitaan yang sudah naik itu bukan aku ralat nih bahasanya saudara, bahwa bukan dipelintir, sebab kita yang udah buat berita itu bukan buat berita pelintiran, hanya itu berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara ya. Wajar Bang. Member, paham. Paham. Maksudnya jadi, bukan dari media nih Bang Andre, dari orang-orang ini nih gitu. Siap. Bukan dari media. Apa yang sudah naik itu wartawan tuh punya kode etik. Saya pun dulu pernah kerja juga. Iya. Jadi begini, aku urut dari awal ya. Siap. Nah, bisnisnya saudara, ini tolong catat biar jawabnya sekali. Jadi pertanyaan pertama, bisnisnya saudara ini dibuat sejak tanggal berapa dan operasionalnya tanggal berapa? Iya. Nah, tadi kan nggak rinci soal tanggalnya kan ya? Ya, 9 Februari 2021 itu di aktenya. Beroperasional resminya itu di Bali itu 1 Maret 2021, Bang. Terus setelah Otoritas Jasa Keuangan keluarkan surat bahwa pemberhentian karena itu kripto ilegal. Ya. Dari sana baru member-member ini lapor kan? Betul Bang, betul. Artinya mereka punya dasar yang kuat bahwa dengan ada pemberitahuan dari OJK, mungkin pemahaman mereka ilegal. Betul. Bisa kan? Bisa seperti itu kan? Betul. Makanya dilaporin. Betul. Nah, saudara bisa jelaskan apa buktinya saudara membangun bisnis ini di Bali? Betul. Terus koordinasinya dengan pemerintahan, tentunya dengan koperasi ya? Iya, dengan bahkan koperasi kita itu kepala dinas koperasi Pak yang meresmikan kita. Jadi ini benar-benar sesuai dengan prosedur, dengan alur. Dokumentasinya kita punya semua Pak, Bang. Gitu. Ada dokumentasinya semua. Iya. Dan kita kalau ada dokumentasi, berarti OJK kasih keluar surat pemberhentian karena ilegal itu karena masalah kripto ya? Karena kripto Bang, karena kripto ilegal. Oleh karena itu, begitu kita dibilang di shutdown, kita langsung ke Jakarta mengurus karena untuk mendaftar
Bapepti itu kan harus ada dana cukup besar, ya kan, satu. Yang kemudian listing di Indodax, rekeningku toko kripto itu kalau tradernya nggak ada akan di-delist lagi, percuma, kan gitu Bang. Makanya kita memilih, bukannya kita tidak mau mendaftar, kita belum mendaftar karena belum cukup para trader-tradernya. Dan Goldcoin ini Bang, mohon maaf sudah ada di dunia global secara digitalnya ya, aset digital itu sejak 2013 Bang. Sudah 15 Mei 2013 di blockchain-nya, dan itu tidak ada yang punya. Gitu loh, karena kita pengen di Indonesia ini kita berjalan legal, kita di Indonesia tuh pengen ada payung hukum, ada dasar hukum, ya kan Bang? Maka kita bikin PT itu gitu loh. Sama kayak Bitcoin lah. Bitcoin itu tidak ada yang punya, Goldcoin juga seperti itu Bang. Dia jenisnya kripto, koin sendiri yang ada blockchain-nya sendiri, begitu loh Bang. Berarti koinnya sendiri punya saudara? Bukan. Koin itu tidak punya saya. Koin itu adalah komunitas saja Bang, global. Tidak ada yang punya, tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan. Kita ini sebagai fans-fansnya Goldcoin di Indonesia lah, gitu loh Bang. Artinya kalau Goldcoin-nya belum terdaftar, gitu ya bahasanya ya? Iya, jadi Goldcoin-nya belum terdaftar karena kan nggak ada legal standing-nya nih Bang. Kita mau daftar ke Bapepti misalkan. Saya mau daftar Goldcoin nih, tapi PT-nya nggak punya. Lalu apa yang kita mau daftarkan ke Bapepti, badan hukumnya tidak ada, kan begitu Bang? Tapi kok member-member percaya ya bahwa memang ada Goldcoin-nya? Memang ada Bang, itu bisa dicek, bisa terbuka secara blockchain sejak 2013, di CoinMarketCap sudah listing sejak 2013. Abang bisa cek harganya di mana, itu jelas, barangnya ada gitu loh Bang. Abang bisa, ini minta maaf ya, kita agak awam soal Goldcoin dan kripto. Bisa nggak? Bisa nggak dirinciin untuk kita biar paham lah kita. Nah, oke. Kalau saya boleh izin share screen Bang, boleh ya? Saya izin share screen ya. Nah, ini supaya nanti teman-teman ini bisa ngecek juga sama-sama, biar kita saling edukasinya tidak salah gitu loh Bang. Nah, jadi ini Bang, saya ketik sekarang di Google itu, kelihatan ya Bang ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan share screen-nya? Iya, nggak kelihatan sama sekali. Di layar Abang nggak keluar? Coba Abang geser deh itu. Nggak keluar. Sebentar, saya stop share. Sebentar, saya share screen lagi Bang. Saya ulang lagi share screen. Nanti di tampilan Abang itu akan berubah sendiri dia. Oke. Nah, didiamkan saja dulu, nanti dia akan berubah sendiri. Oke, saya sudah share screen Bang. Semua peserta itu udah kelihatan ya? Ya. Nah, jadi Bang, kripto itu ada satu namanya pasar Bang. Pasar itu namanya CoinMarketCap ya. CoinMarketCap ini adalah kalau di Indonesia bursa efek lah gitu loh. Nah, bursa efek. Nah, kalau kita klik coinmarketcap.com dan kita lihat ini Goldcoin, nah ini kelihatan tuh harganya Bang. 836 perak hari ini harganya. Ya, jadi kalau Abang lihat dari keseluruhan nih all ya, nih all. Goldcoin ini sudah aja sejak nih sebelah kiri paling bawah Bang. Itu tanggal 26 Juni 2013 Bang. Harga 10 perak dulu Bang. Nah, terus dia melakukan ini yang namanya proses Bang. Sudah 9 tahun kita ini berproses Bang. Jadi bukan barang baru ini sekali lagi. Ya, jadi kita sudah 9 tahun nih. Waktu 2020 saya mulai Bang, di Desember itu harga Goldcoin itu baru 20 perak Bang. Nah, ini tanggal 1 Desember 2020 saya mulai di Indonesia. Karena pandemi COVID, nggak tahu mau bisnis apa, orang-orang pusing. Akhirnya saya putuskan untuk membantu tentang menjelaskan aset kripto ini. Nih, Abang lihat nih. Sekitar 29 perak tuh Bang, tanggal ini. Sebentar, tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Ya, akhirnya kita bergerak Bang di Indonesia, akhirnya terjadilah kenaikan bahan makan seluruh dunia. Nah, ini Goldcoin itu ini Bang sebenarnya, kripto, ada barangnya, ada asetnya, dapat diperdagangkan kapan saja, dapat dijual beli kapan saja tanpa ada otoritas dari orang-orang tertentu, gitu loh Bang. Nah, kemudian kita di koperasi ingin mempermudah menjelaskan ke orang. Bagaimana nih memajukan Bali karena pasca COVID gitu ya. Akhirnya kita bikinlah Bang namanya nih Bali Token ini Bang. Nah, nih Bali Token. Nah, ini Bali Token ini punya kita Bang. Juga bisa dibeli, bisa dijual, dapat diperdagangkan. Nah, ini beberapa hari ini udah mulai ada kenaikan lagi. Nah, tapi dari 3 bulan begitu di stop Bang. Nah, Abang lihat nih, begitu di stop ya. Begitu OJK nge-stop ini pada
Januari ini Bang. Ya, ini 8 Maret. ya. OJK stop itu dari 8 Maret ya 2022 ya. Kalau stopnya 18 Maret Bang. Nah nih 18 Maret nih. Jadi pada saat di stop itu dapat kita surat stop itu Bang, otomatis kan kita enggak berani melakukan kegiatan apa-apa di kripto. Ya. Enggak berani Bang kita. Akhirnya apa? Akhirnya harga saham bahasa kasar kita turun Bang. Nih turun. Karena kita enggak ada melakukan aktivitas apa-apa. Bahkan sebenarnya aktivitas ini kita sudah stop sejak surat pertama dari OJK tanggal 25 Januari Bang. Nah ini kan dari sini nih, 25 Januari di sini nih, itu kita sudah berhentikan Bang untuk ini. Untuk aktivitas ininya. Nah, sudah kita kurang intensitasnya, sudah kita berhentikan gitu loh, Bang. Nah, pada saat 18 Maret itu nih Abang lihat nih, 18 Maret, langsung itu orang pada panik sell, dia jual semua, Bang. Jual semua. Akhirnya hancurlah harga uang mereka. Jual ini sekarang kriptonya, jual koinnya. Dia jual Bali tokennya dia jual. Gitu. Nah, begitu dia jual, kalau dia jual hari ini, Bang, kemarin dia beli di 0,2 perak. Sekarang dijual di 0,00126 contohnya gitu ya. Otomatis kan duit dia berkurang, Bang. Kan gitu. Nah, makanya yang kami lakukan, tolong kami beri waktu 6 bulan, kami urus perizinan ke Bapepti, kita naikkan lagi proyek kita ini, sehingga nanti bisa naik lagi ke publik, duit kita balik lagi, Bang. Tapi kalau dia jual sekarang, rugi dia, gitu loh, Bang, intinya. Dia cut loss berarti namanya sekarang, kalau dia jual sekarang. Nah, itu yang terjadi sebenarnya, Bang. Jadi uangnya itu masih ada, bisa dijual lagi. Tapi kalau dijual sekarang, kami pun manajemen tidak menyarankan. Karena kalau kita jual, modal nggak balik, harga Bali token di global makin hancur, Bang. Gitu loh. Itu yang terjadi itu seperti itu sebenarnya. Makanya penyertaan setiap Bali token yang terjual itu kan keuntungan bagi koperasi, Bang. Setiap Bali token yang terjual keuntungan bagi koperasi. Dari situlah koperasi ini bisa membantu memberikan SHU, Bang. Yang kalau di bahasa kasar kita tuh sisa hasil usaha lah di koperasi, gitu loh, Bang. Dan selagi PT Bali Token ini ada, selagi ini hidup perusahaannya, sampai mati pun anggotanya juga akan terus mendapatkan, gitu loh, Bang. Siapa ya? Ini tolong saya mute dulu nih. Berisik. Ya, ada orang lagi. Itu nih. Berarti kripto, dengar nggak suaraku? Dengar Bang, dengar. Berarti aset yang sekarang itu modal kripto ya? Iya, asetnya dalam bentuk kripto. Kita tidak pernah menyimpan dalam bentuk rupiah, Bang. Makanya begitu dicek pun rupiah nggak akan ada. Tolong kita kasih waktu, kami jual semua nih kripto, baru Anda dapat rupiah, selesai masalah. Gitu aja, Bang, sebenarnya. Tapi kan karena banyak provokator, wah uang Anda hilang, kamu nggak akan kembali, begini dan begitu. Orang makin panik lah, Bang. Gitu. Tapi kemarin itu ada bahasa yang jumpa pers kemarin itu aku sempat ngobrol sama ibu-ibu satu. Katanya kripto sekali, kriptonya saudara itu sampah deh bahasanya, bahasa sampah, kripto sampah itu bahasanya. Ya, kalau sampah kan bahasanya begitu nggak ngasih SHU, Bang. Begitu ngasih SHU sisa hasil usaha hasil keuntungan kripto senyum, Bang, kan gitu intinya. Jadi saya berani tantang siapa yang ngomong itu, Bang, karena ini bisnis real yang udah berapa ratus orang di Bali yang udah tercipta lapangan pekerjaan dari Bali Token ini, Bang. Itu harusnya kita di Bali itu bersyukur ada Bali Token ini, Bang, gitu loh. Dan yang menghentikan bukan manajemen yang kabur, Bang, atau saya yang menutup, atau saya yang lari, kan bukan, gitu loh, Bang. Kalau itu yang terjadi, itu enggak apa-apa, kita disangkakan melarikan, kabur, enggak ada masalah. Tapi ini yang menghentikan kan regulator. Kalau regulator yang menghentikan, kita kan harus ngurusnya ke regulator, kan begitu, Bang. Makanya kita minta waktu, tolong kasih kita waktu 6 bulan, kita selesaikan perizinan, kita daftar ke Bapepti. Hari Jumat kemarin kita sudah daftar, Bang, ke Bapepti untuk minta arahan. Mungkin Senin besok udah ada audiensi lagi, seperti itu, Bang. Gitu. Berarti token itu bisa dibuat sendiri ya? Semua orang bisa buat, Bang, kalau token itu, tapi menjualnya itu yang orang tidak bisa, gitu loh, Bang. Yang tidak mudah menjualnya itu. Semua orang bisa buat, Bang, itu. Kalau Bali Token sendiri sudah listing? Sudah listing, Bang. Tuh tadi saya lihat kan di Abang nih, sudah listing nih kita di CoinMarketCap. Nggak cuma di CoinMarketCap, Bang. Kita juga listing di Dextrade.
Kita juga listing di Latoken. Abang bisa cek. Nih, kita lihat perdagangannya di sini, kita bisa cek gitu loh. Berapa ratus juta, berapa miliar, itu bisa dicek di historical data, Bang. Nih. Nih, kita bisa cek tuh harganya nih, perdagangan. Sehari itu berapa juta. Nah, ini volumenya ada. Kelihatan, Bang, nih, 300 juta, sehari 5 juta, ada yang 10 miliar. Ya, sehari ada yang 300 juta. Nah, nih, bisa kelihatan, Bang. Jadi ini nggak bisa bohong-bohong di sini. Nah, tuh Bang, kelihatan semuanya tuh. Dari awal lah kita cek ya, dari awal. Nih, 25 Desember Bang, hadiah Natal nih tuh. 55 miliar pada saat kita listing Bang perdagangannya. 67 miliar hari keduanya. 19 miliar hari ketiganya. Dan untuk menjadikan harganya 0,2 perak itu Bang nih, kami mengeluarkan dana sangat luar biasa banyak Bang untuk menjaga harga ini tetap stabil. Begitu loh Bang. Nah, begitu kita stop, begitu di stop, semua Bali token ini kita kembalikan kepada anggota koperasi, semua pada jual Bang. Panik gitu loh. Begitu semua pada jual, wajar harga turun gitu loh Bang. Tapi pada prinsipnya uangnya tidak hilang gitu loh Bang. Pada prinsipnya uang mereka tidak hilang. Ada aset-asetnya di kanwil-kanwil, kancap-kancap mereka tuh ada. Ayo kita sama-sama menjual kembali gitu loh Bang. Gitu. Jadi uang mereka tuh tidak ada yang hilang hari ini sebenarnya. Gitu loh. Tapi karena ini maksudnya mohon maaf ya di ini Bang, kepanikan lah. Wajar kita memberikan pemahaman kepada mereka, wajar. Wajar mereka panik, wajar mereka takut hilang duitnya. Makanya saya bilang, kasih kita manajemen 6 bulan bekerja karena kan koperasi dan GSI-nya kan sudah ditutup nih sebagai tempat belajarnya, Bang. Maka PT Bali Token sendiri yang akan menjual dengan paket-paket wisata kita, gitu loh, Bang. Gitu. Kalau istilah USDG itu apa USDG? Nah, ini saya liatin lagi sama Abang nih ya. Nih Bali Swap. Nah, USDG itu kayak USDT, Bang, stabil coin namanya, ya, stabil coin. Jadi dia harganya, karena kalau gini, dikasih orang ini Bali token harga turun. Begitu harga turun, nggak tahu nanti harganya dia dapat 100 juta, sekarang tinggal 1 juta nilainya. Nah, kita kan nggak mau, Bang, kalau itu terjadi. Akhirnya kita kasih dia stabil coin atau stabil token namanya. Ya, kita kasih dia stabil token atau koin supaya nilai uangnya, value uangnya itu yang di Bali token sedang turun itu tidak berkurang, Bang. Tidak berkurang. Dan USDG ini komunitas yang punya, tidak ada yang punya ini USDG, komunitas kripto yang punya, gitu loh. Komunitas kripto. Nah, misalkan nih gini, Abang punya Bali token, ya. Nih, Abang punya Bali token nih, saya demokan aja nih di depan Abang, supaya kita sama-sama melihat gitu loh, tidak ada beli kucing dalam karung atau bagaimana, semuanya open gitu loh Bang. Nah nih, jadi kita ada orang yang punya USDG misalkan, dia punya USDG, ya dia punya USDG, ya dia tinggal swap ke Bali token, itu tinggal dia ketik di sini dia mau jual berapa satu USDG. Nah dia dapat 150.000 Bali token Bang, dia tinggal swap nih seperti yang saya lakukan, dia tinggal swap begini. Nah habis itu dia connect, nah nih connect. Nah, konfirmasi. Nah, selesai, Bang. Sudah, bertukarlah dia. Yang satu USDG-nya menjadi Bali token. Bali tokennya menjadi USDG. Gitu loh, Bang. Ini jelas dapat dipertanggungjawabkan. Bukannya proyek-proyek tidak jelas. Gitu loh, Bang. Kayak withdraw gitu ya? Iya. Nah, tuh. Sudah berhasil tuh. Kita. Jadi kayak dia withdraw gitu, Bang. Nah, jadi akhirnya apa? Kita itu mencari solusi supaya semua member tetap happy gitu loh Bang. Bagaimana uangnya tidak hilang yang di kripto ini. Makanya komunitas ekosistem kita di Indonesia tuh luas Bang. Kita kerjasama dengan semua orang kripto, bagaimana ini biar berjalan kembali. Itu aja intinya Bang. Begitu semua terjual kembali, uang kembali lagi, semua orang happy, selesai Bang gitu loh. Nah yang terjadi di lapangan, edukasi seperti ini tidak dijelaskan Bang. Kayak Abang nih orang baru pertama kali kenal. Kalau saya jelasin begini jelas, Abang pun pasti memutuskan untuk ikut atau tidak, pasti mengerti gitu loh Bang. Pasti mengerti. Nah ini yang tidak disampaikan gitu loh. Tidak disampaikan oleh teman-teman itu ya? Iya mungkin kurang mereka karena pengen mungkin terlalu antusias begitu ya. Karena kita tidak menyalahkan Bang gitu ya. Kita sangat menghargai mereka juga yang sudah berjasa membuat Bali token besar gitu kan. Tapi intinya sekarang itu kita minta mereka tuh jangan panik. Jangan terprovokator dengan orang gitu loh. Gitu Bang.
Terus USDG itu memang miliknya member ya? Milik semua member Goldcoin, Bang. Semua orang yang beli USDG kan sudah global, Bang. Gitu loh. Kenapa saudara nggak beli aja dari mereka? Emang nggak bisa ya? Ya kan kita nggak simpan rupiahnya, Bang. Sekarang value kita masuk di Bali Token nih. Kita pengen, oke lah kita beli semua. Tapi kan butuh waktu membeli itu semua, Bang. Sementara nggak ada, ibaratnya nggak ada perputaran, nggak ada yang belanja lagi. Program sudah tutup, kan nggak boleh, Bang. Berarti Tapi nggak ada instruksi dari abang selaku ketua atau owner untuk para member jual kembali ke member baru. Nggak ada instruksi seperti itu ya? kita tidak ada menginstruksikan. Tapi kalaupun mereka jual ke komunitas kripto global, tidak ada masalah, Bang. Mereka kapan saja bisa jual. Bali token mereka kapan saja mereka bisa jual gitu loh, Bang. Tapi tentunya dengan harga yang murah gitu ya? Nggak harga murah, dia kan harus selalu stabil, Bang. Jadi kayak $1 tadi 150.000 Bali token. Jadi kalau $10 ya 150.000 rupiah gitu loh, Bang. Dapatnya dia 1,5 juta Bali token gitu loh. Nah kan Berarti, semua ini kan butuh proses, Bang. Melisting, membuat project, itu kan butuh proses. Kayak Bali token ini aja ngabisin waktu 6 bulan sejak pendiriannya sampai listing, Bang. tapi USD-nya Bali Token udah legal kan? Atau sudah legal ya? Nah, kita kan sedang proses semua, Bang. Pendaftaran sekarang ini sedang kita proses. Agar jangan lagi nanti kita dibilang ilegal gitu loh, Bang. Nah, makanya kita minta waktu, kasih kita waktu, kita proses semuanya, USDG-nya kita proses, Bali Token kita proses, Goldcoin kita proses, supaya kita nggak dibilang ilegal lagi, Bang. Jadi yang dibilang ilegal itu adalah aktivitas kripto kita, Bang, gitu loh. Sementara di Indonesia, aturan hukum yang ada bagi kami pengembang token-token ini, proyek kripto ini belum ada regulasinya yang jelas, Bang. Baru mau dibuat gitu loh. Yang sudah ada regulasi di Indonesia itu sebagai pedagang fisik aset kripto atau exchanger. Contohnya Indodax, contohnya itu rekeningku, toko kripto. Itu mereka resmi di Bapepti, Bang. Dan anggota-anggota kami pun di Goldcoin buka akunnya di Indodax, Bang, gitu loh. Belanjanya lewat sana, bukan lewat kita, gitu loh, Bang. Kita ini memberikan edukasi, malah kita membantu itu para exchanger-exchanger yang ada itu, rekeningku, toko kripto, Indodax, supaya lebih familiar ke masyarakat, Bang, gitu loh. Berarti semuanya masih ngurus di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi itu ya? Betul, Bang, betul. Makanya kenapa kita urus supaya jangan lagi nanti kita dicap ilegal. Karena begitu diurus, Bang, nanti kita dapat rekomendasi untuk listing. Listing itu biayanya tidak sedikit, gitu loh, Bang. Bisa puluhan miliar nanti. Ya kan? Dan itu dari mana? Sementara anggota kita aja belum mengerti cara menjaga harganya, cara ininya, cara tradingnya, cara menuangkannya. Kan butuh waktu, Bang, dia, gitu loh. Berarti Crypto GLC itu bukan punyanya dev luar gitu ya? Enggak ya? Itu nggak tahu siapa yang punya, kayak Bitcoin aja, Bang. Tidak ada yang mengaku punya itu, Goldcoin punya bersama. Siapa yang punya? Kayak Abang punya Goldcoin nih. Abang yang punya Goldcoin itu berarti komunitas yang punya, Bang, gitu loh. Gitu. Oke. Jadi untuk sementara saya segitu aja dulu. Nanti mungkin bisa ditambah beberapa. Siap, Abangku. Aku kasih dulu ke teman-teman dulu ya. Ya, monggo, Bang, silakan, Bang. Teman di samping aku mau nanya nih. Siap. Ayo, kita diskusi hangat. Halo, Bang. Halo, Bang. Salam kenal. Ya, saya dari Wayan dan Pos, Bang. Mau tanya dulu. Siap, Bang. Bang, ini kan yang kemarin para nasabah itu ditanyakan terkait modal dari koperasi yang diinvestasikan di para membernya di koperasi yang Abang kelola ini. Ya. Nah, mereka akan menanyakan meminta modalnya kembali walaupun tidak dapat SHU karena mereka khawatir modalnya tidak cair sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebelumnya kan mereka buat berapa hari, ada yang mulai 30 hari sampai 90 hari itu. Nah, sekarang untuk pertanggungjawaban modalnya itu seperti apa, Bang, nanti? Apakah dijamin ataukah gimana? Ya, makanya kan kami sudah sampaikan. Kasih waktu manajemen 6 bulan menjual aset. Kan modalnya ini jadi aset digital nih, Bang. Yang namanya Bali Token. Yang namanya Goldcoin kan. Kita jual sekarang. Abang lihat itu ratingnya. Harga Goldcoin Bali Token turun terus karena terus dijual. Nggak ada perdagangan. Ya kan akhirnya. Ya, kalaupun
intinya uang mereka tuh tidak akan hilang atau Tidak gimana? hilang, tidak ada yang hilang. Tapi jangan dijual hari ini. Kalau dijual hari ini, rugilah dia gitu loh Bang. Kalau dia jual hari ini, rugi kehilangan uang lah dia kalau dia jual. Makanya oke lah, kalau Bapak Ibu tidak mau menjualkan, biar kami manajemen yang menjualkan. Tapi kasih kami waktu 6 bulan menyelesaikan semua. Karena kan menjual itu enggak gampang Bang. Kalau dijual langsung gitu hancur kan harganya langsung. Maka butuh waktu menjualnya supaya dia pelan-pelan menjualnya gitu loh Bang. Jadi modalnya tidak hilang. Kalau diminta rupiahnya sekarang, koperasi itu tidak menyimpan rupiahnya. Semuanya sudah jadi aset digital, begitu loh Bang intinya. Kenapa tidak dikembalikan aset digitalnya ke masing-masing member? Sudah kita kembalikan ke seluruh Kanwilan Kancap se-Indonesia. Satu orang yang ikut 100 juta itu Bang, 15 miliar Bali token dapat dia. Kalau dia jual sendiri pun bisa lebih untung. Tapi kan masyarakatnya nggak mau. Nah makanya saya tanya kenapa kok nggak mau? Apa permasalahannya? Oh maunya rupiah. Oke, kita kasih waktu 6 bulan, kita yang menjualkan, jangan ada yang berisik begini dan begitu supaya aman begitu. Kira-kira beli. Oke. Jadi sebenarnya uang mereka nggak ada yang hilang, mereka udah untung luar biasa gitu loh. Ya. Oke, oke Bang. Siap, Sudah. abangku. Ya, siap. Mungkin teman yang lain nanya lagi. Silakan, Bapak Ibu, teman-teman media. Izin Bang Adam. Siap, Bang Andre. Ya. Ini dengan Billy nih, saya kebetulan duduk berdampingan sama Bang Andre ini. Oh, siap Bang Wila, bisa buka videonya nggak Bang biar kelihatan ini. Saya aja buka video ini. Nah, gitu dong. Nah, ini kalau saya dengar penjelasan dari Abang dari tadi itu, meskipun saya nggak paham soal itu, tapi agak sedikitnya masuk dengan ke dalam pikiran saya. Pelan-pelan ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya gini Bang. Ya. Ini kan apapun yang ada di usaha di Republik ini kan ada aturannya. Kenapa ini tidak dibuat izin dari awal Bang? Nah, itu yang saya sampaikan ke Abang. Perlu saya jelaskan. Di Indonesia itu kami sebagai pengembang teknologi kripto belum ada aturannya. Kalau ada Bang kasih ke saya langsung urus. Sejak 2 tahun yang lalu saya urus KLBI namanya 62014 tentang pengembang teknologi blockchain baru bisa dipakai bulan Oktober 2021 Bang. Walaupun itu KLBI 2020. Ya, kita orang hukum Bang ngerti kita secara itu kita udah coba tidak ada regulasinya sebagai pengembang ya, pengembang kripto. Yang sudah ada itu aturannya adalah sebagai pedagang fisik aset kripto atau exchanger Bang, kayak Indodax. Dia nukarkan rupiah, dia mengkolek rupiah banyak sekali. Kita tidak melakukan itu di sini. Kita tidak melakukan itu di koperasi kita gitu loh Bang. Semua orang langsung perdagangan ke publik langsung gitu loh. Mereka pun kita ajarkan di Indodax tuh kita ajarkan, rekeningku kita ajarkan, mereka buka akun, cara trading bagaimana, itu ada edukasinya Bang. 3 tahun dia belajar di sini. Izin Bang, kalau misalnya itu belum ada aturannya, terus dasar hukum dari OJK memberhentikan dari Abang itu? Itulah Bang, kami punya rekaman percakapan. Dengan OJK pun kami punya rekaman Bang. Jadi SWI ini kan terdiri bukan OJK saja Bang. Ada 13 kementerian lembaga di situ. Ada Bareskrim, ada Bapepti, ada OJK sendiri, ada Kominfo. Kan gitu Bang. Nah sekarang ini yang terjadi di Republik ini banyak penipuan-penipuan Bang. Atas nama seperti kayak kemarin Ponzi, Binomo, dan lain-lain. Robot-robot trading Bang. Kan gitu, yang mengurugikan triliunan Bang. Abang boleh cari, ini kita awalnya dari 100 juta boleh ikut, enggak boleh banyak-banyak, 50 juta boleh ikut. Habis itu begitu ada masalah, enggak boleh lagi, cuma $1.000 aja kalau mau ikut. Justru malah diperkecil Bang, enggak boleh orang banyak-banyak ikut supaya terjadi resiko apa-apa, tertinggi-tinggi, mereka tuh tidak trauma dengan kripto ini Bang, gitu loh. Nah, karena di Indonesia ini lagi viral, seolah-olah kita juga begitu Bang. Makanya sekarang saya di pusat audiensi ke Komisi 1, Komisi 3, nanti saya mau audiensi dengan Komisi 11 agar regulasi ini di Indonesia jelas Bang. Sekarang di Indonesia regulasi kripto yang diperdagangkan itu ada 229 yang terdaftar. Yang punya orang Indonesia mungkin adalah beberapa. Jadi kalau kita terus belanja itu Bang, sekitar berapa triliun itu per bulan, itu duit kita keluar negeri Bang, gitu loh. Perdagangannya nanti bisa keluar negeri. Tapi kalau adanya Bali token lokal ini, uang Indonesia luar negeri yang kita tarik ke sini Bang, gitu loh. Makanya sekarang saya di pusat sedang audiensi nih Bang dengan DPR juga Bang.
Maksud saya gini Bang, itu Ya. kan dihentikan oleh OJK kan kemarin itu katanya itu, makanya Ya. kegiatan itu. Nah, Karena- maksud saya dasar hukum dari dia menghentikan itu apa itu loh. Nah, jadi gini Bang, Karena Satgas Abang tadi bilang belum ada aturannya. Nah, ya, terus jadi apa dasar kemarin hukum dia menghentikan itu? ya baik. Jadi kemarin sih saya jelaskan ya Bang ya. Jadi kemarin itu ada flyer dari para trader-trader kita, namanya kalau nggak salah apa programnya, Pumping Charity kalau nggak salah. Ya, pumping untuk berbagi. Jadi berbagi, dia trading kripto, dia berbagi. Itu pun dananya untuk base camp mereka, Bang. Mereka sewa base camp sendiri gitu loh. Dan itu bukan dari internal kita programnya. Program itu usulan dari anggota yang sudah belajar sama kita. Setelah kita bahas, oke. Lalu di situ ada flyer kata-kata investasi, Bang. Di situ ada flyer kata-kata investasi. Semua yang berbau kata-kata investasi pasti langsung dipertanyakan oleh SWI OJK, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Bang. Itu yang bertanya. Ya, begitu tanya kita jelaskan. Yang minta ditutup itu cuma program itu, Bang. Yang minta ditutup itu pumping charity-nya itu tutup. Dan kita sudah tutup, Bang. Karena itu pun belum nyampe sebulan berjalan sebenarnya. Begitu kita minta ditutup, sudah kita tutup. Langsung kita kirim surat edaran resmi, kita tutup, tidak ada lagi program ini. Nah, gitu loh, Bang. Nah, jadi untuk membernya gimana? apanya? Untuk para member yang ikut pumping charity itu gimana? Ya kita lakukan pengembalian, Bang, secara pelan-pelan. Kita jual aset ini pelan-pelan kan gitu, Bang, sebenarnya. Nah, karena tidak ada lagi aktivitas melalui koperasi, melalui rekening koperasi, kita kan ditutup nih, Bang. Itu tidak ada aktivitas transfer apapun melalui koperasi atau GSI, Bang. Karena kita patuh hukum. Supaya tidak ada nanti mencurigakan ada yang barang kemarin bilang masih aja terus merekrut. Mana buktinya rekening kami aja bisa di print out, tidak ada transaksi penerimaan, Bang. Sejak dipanggil, belum ditutup ini, Bang. Dipanggil saja 26 Januari itu kami langsung stop semuanya. Gitu. Kalau program pumping mobil itu ada, Bang? Ada, itu lagi proses pengembalian. Kalau tidak ada, nih mohon maaf ya Bang ya, tidak ada laporan-laporan ini, mungkin setelah Lebaran ini udah selesai semua nih Bang. Untuk yang mobil itu pengembaliannya. Saya garansi pribadi pun tidak ada masalah kok gitu loh. Tapi kasih waktu manajemen ini menjual. Saya pun udah bicara Bang di Bali dengan para leader, semuanya happy kok gitu loh. Tapi karena mohon maaf, mungkin ada orang panik. Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka panik, mereka ini takut kehilangan, lapor Polda, lapor sini gitu ya Bang ya. Menurut saya itu wajar. Tapi bukan berarti manajemen meninggalkan kewajiban mereka untuk menyelesaikan kewajibannya pada para anggota gitu loh Bang. Nah itu yang kami lakukan, kami tempuh, regulasi kami urus, tapi kasihlah waktu. Ini belum selesai kami mengurus Bang. Jadi kemarin itu di Surabaya, ada juga kita lagi digugat Bang, gugat pilot, koperasi kita digugat pilot di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya kan, Selasa besok pun saya masih bersidang lagi di sana Bang, gitu loh. Nah, jadi ini satu proses hukum belum selesai, ada lagi proses hukum lagi, ada lagi proses hukum lagi yang memperkeruh suasana, gitu loh. Apalagi ada istilah-istilah, mohon maaf ya Bang, kita luruskan, investasi bodong, ini, itu saya membaca Bang beritanya, ya Allah sedih banget saya membaca gitu ya Bang ya, karena ya maksudnya belum ada berimbang gitu loh, ya wajar. Ya, itu wajar, menurut saya itu wajar gitu ya. Tapi hari ini makanya kita luruskan, kemarin berita itu keluar, hari ini langsung kami luruskan, kita share se Indonesia supaya aman begitu loh Bang. Karena kita mau lebaran, setelah lebaran kita fokus, saya kembali lagi ke Bali setelah lebaran. Ayo kita fight sama-sama lagi, saya berjuang untuk keluarga saya di Bali juga Pak, anak istri saya di Bali juga, nggak mungkin saya juga mau merugikan keluarga-keluarga saya di Bali atau se-Indonesia lah gitu loh. Tapi kasih waktu kita untuk menjual ini semua gitu loh Bang. Kita pun jual mobil, jual aset, jual tanah itu aja butuh waktu Bang, cari investornya, cari yang beli. Nah begitu sekarang masuk ke kepolisian, disita semua misalkan gitu ya. Siapa? Orang yang melapor nggak dapat apa, manajemen kehilangan pekerjaan, semua orang yang bekerja di kita udah nggak tahu mau ngapain. Kan kasihan Bang gitu loh. Makanya saya bicara hari ini atas nama sosial lah. Orang-orang udah berhenti bekerja, ratusan orang Bang berhenti kerja. Di mana tuh hati perasaan teman-teman yang melapor itu gitu loh. Dan yang melapor itu mohon maaf Bang, dapat ratusan juta sudah dari sini Bang. Itu kan di mana hati mereka itu Bang gitu loh. Mereka cari makan juga di sini hampir setahun lebih Bang gitu loh. Nah, jadi harusnya mereka itu meluruskan Bang, janganlah dibesar-besar, kita kekeluargaan, ayo kita sambut. Mau jaminan saya jamin, saya udah bilang Bang, 6 bulan ya Abang pun wawancara nih ya, para wartawan bisa dicatat. 6 bulan enggak selesai saya jadikan utang pribadi pun enggak ada masalah saya bilang. Tapi kasih kita waktu dulu bekerja supaya ini tenang semua gitu loh Bang.
Nah, kurang lebih gitu nih Bang, klarifikasi dan meluruskan supaya menjadi pengimbang nih bagi kita nih di media. Saya senang Bang, saya jujur senang dengan media-media yang kritis itu karena harus di ini Bang, saya jadi numpang terkenal jadinya Bang, gitu loh. Bang, mohon maaf sebelumnya Ya. Bang. Ini kan kemarin kita sebenarnya yang kita cari sebenarnya Bang Adam ini yang kita cari-cari dari Iya, kemarin. saya udah minta juga mana nomor wartawannya nih, nggak namun- dikasih-kasih Bang. Namun kita baru hari ini kita kesempatan begini. Kita juga sempat Ya. ketemu sama Bang Agus, Kadek Ya. Agus, Ya. Pak selaku komisaris dan sekretaris kalau saya nggak salah di koperasi. Ya, dan berita juga bohong semua juga itu Bang. Dia ngaku begini, ngaku begitu, nggak dapat apa. Sama Bang Andre udah saya kirim bukti-buktinya tuh Bang. Nah, Itu jahat gitu loh Bang. artinya gini loh Bang, dari pengakuan Blikade itu dengan kondisi psikologi dari para member, ya saya nggak salahin member karena jujur aja kalau misalnya dia udah punya uang ratusan terus penjelasan dari pihak perusahaan nggak jelas juga kan bingung juga gininya membernya ini. Iya, Ditambah sebenarnya. lagi dengan penjelasan Blikade kemarin itu yang dibilang nggak dapat gaji terus Iya. gaji Ya ini. dia aja kerja di BPJS Bang. Gimana mau kerja di kita dapat gaji dari kita? Dia kerja di BPJS Bang. Uang Ya, BPJS dia pakai untuk berobat orang tuanya. Hampir di penjara dia masih kami bantu dia Bang. Kemudian bahasanya nggak digaji begitu tuh maksudnya apa Bang gitu loh. Itu jahat sekali itu. Orang Kamil Bali dikerja-kerjain sama dia. Lalu begitu diminta pertanggungjawaban, cuci tangan dia. Itulah Bang kelihatan orang kondisi seperti ini di manajemen saya pun kelihatan ini semua. Gitu Bang. Cepat komunikasi sama Blikade, Bang. Apa? Cepat komunikasi sama Blikade. Sudah, saya bilang Anda ini bukan saudara saya. Kalau Anda begini, Anda membunuh namanya ini. Saya bilang gitu aja. Jadi terlalu Bang. Masa orang yang udah nyelamatin hidupnya gitu loh Bang. Membantu hidupnya, dia mau dipenjara kita bantu Bang. Ngakunya ke saya gitu ya. Dia punya utang koperasi kita bantu lunasin Bang. Nah kemudian bilang kayak begitu. Itu kan dia nabok dirinya sendiri gitu loh Bang. Dia tuh dengan begitu dia sudah menghancurkan reputasinya sendiri. Nah wajar kalau nanti itu Bang. Oh, pasti saya lapor Bang. Saya ke Bali nanti saya lapor balik. Nggak terima saya Bang. Bang, izin Bang. Ada orang terima itu. Bang. Ya. Izin Bang menambahkan aja, Bang, dari pengaduan para member kemarin itu, Siap. Abang sudah sempat mau gini nggak Bang diminta klarifikasi nggak sama polisi Bang? Belum ada. Mungkin kalau ada Senin, ada panggilan ke saya datang, saya langsung gitu loh. Tapi Belum ini kan ada belum suratnya. ada keterangan apapun gitu loh. Sementara sekarang komputer sudah disita. Disita itu kan dugaan ya, dugaan nih. Jadi disita dulu. Ya nggak ada masalah. Tapi nanti ketika kita luruskan, bawa data yang jelas, yang banyak. Nah orang-orang itu yang melapor-lapor itu mungkin akan menyesal dia gitu loh. Karena dia nabok mukanya sendiri juga itu sebenarnya. Bang, kalau nilai aset yang mau dijual tuh bisa nggak diketahui berapa nilainya tuh Bang? Nah kalau saya buka data ya sebentar, saya cek nih ya, sebentar. Nih kalau ada di sini nih saya cek dulu nih. Nih saya stop share dulu. Bakal panjang ini. Lapor-melapor. Iya Bang, kan ya wajar lah Bang, karena kita belum didengarkan keterangan kita. Tiba-tiba sudah langsung begini, menutup begini. Harus kan kita ini lagi mediasi, kita sudah mediasi, kita sudah ini gitu loh Bang. Ya tapi ya sekarang sudah berjalan, kita jalanin saja Bang gitu loh. Iya. Kita jalanin saja. Yang tanya Kalaupun barusan Abang, itu namanya Dewa Umbara. Bang, kalaupun Abang nanti melapor, laporannya terkait apa sih Bang? Itu belum ada Bang. Kita mau melapor apa dulu Bang? Ini aja belum selesai Bang. Ini satu aja belum selesai. Apalagi kita mau lapor lagi gitu loh. Tambah panjang masalah Bang. Nah tapi orang-orang yang ketakutan nanti kamu dilapor sama Bang Adam. Begini tadi Bang Andre ngirim ke saya 9 list yang akan dilaporkan oleh Bang Adam. Saya memang koordinasi. Tapi bukan berarti ini satu belum selesai masalah hukum. Bikin lagi masalah hukum satu lagi. Makin panjang Bang, capek. Kita udah sama-sama paham lah gitu loh. Artinya untuk sekretarisnya Abang itu, Blikade Agus,
terancam dilaporin bisa ya, bahasanya seperti Oh, ini. kalau itu terancam dilaporkan bisa. Tapi kalau masih bisa secara kekeluargaan, dia klarifikasi kembali beritanya, mungkin lebih aman, kan enak gitu ya Bang ya. Jadi kita itu enggak mau juga mencari ribut Bang. Cari ribut itu capek, duit Iya, habis gitu loh. Tapi kalau betul. seandainya dia tidak mau, dia membenarkan itu, fakta berbicara Bang. Saya fakta ke Bang Andre aja udah saya kirim. Ya, betul. Bang, itu Siap. kemarin itu ada teman saya kemarin 8 juta investasi belum balik tuh Bang. Gimana sarannya Bang kira-kira? Sarannya sabar, biarkan kita jelas. 6 bulan Bang, sudah kita kirim surat 6 bulan, kasih waktu manajemen menjualnya. Gitu Nggak loh. bisa didahulukan teman saya tuh Bang. Ya gimana? Karena kita kan harus adil Bang. Kalau misalkan ini, wah teman-teman Bali udah dapat nih, mohon maaf ya Bapak Ibu yang ada di Bali. Ini saya sampaikan. Kemarin pada saat kita mau nyepi, itu 1 miliar untuk Kanwil Bali itu kita siapkan Bang. Untuk segera dibantu ke para anggota-anggota. Di daerah lain malah menahan Bang. Nah gitu loh. Jadi kita tuh bukannya menutup mata juga untuk keluarga-keluarga kita yang butuh. Mohon maaf ya Bang, di Makassar, dia gadai BPKB-nya, hampir diambil. Ini kita bantu. Ya Bang, di Bandung, hampir diiniin juga, kita bantu. Jadi, tapi masuknya dengan kekeluargaan kan enak Bang. Kalau Bang temannya Bang Andre juga dengan kita kekeluargaan kan enak. Kita semuanya itu aman semuanya, tapi kasih waktu. Kita tuh punya skala prioritas. Ada yang belum pernah dapat, ada yang sudah dapat. Ya kan Bang? Jadi kita prioritaskan dulu mana yang belum pernah dapat gitu loh Bang. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, apalagi sekarang ditutup. Komputer kerjanya dibawa ke kantor polisi. Begitu nanti, oh saya ikut 8 juta. Belum tentu ada di datanya komputer. Kan gitu Bang. Saya pun tidak bisa menjawab apakah benar Abang itu ikut atau tidak gitu loh. Karena datanya sekarang sudah di kepolisian, ya kita sama-sama ikutilah gitu loh Bang kira-kira. Berarti Abang, bahasa yang beredar di luar bahwa Abang Adam ini menjalankan investasi bodong dengan skema Ponzi, member get member. Itu nggak benar ya? Itu tidak benar Bang. Dari mana itu member get membernya untuk Ponzi-nya, investasi bodong mana? Kalaupun ada referral marketing, referral aja Bang, referral link. Itu pun belajar untuk aset kripto 3 tahun kuliahnya. Itu jelas, itu ada kurikulumnya. Dan orang-orang yang lulus pun jelas ada bukti-bukti fakta-faktanya. Gitu loh Bang. Oh iya, terus satu lagi nih. Koperasinya Abang itu koperasi simpan pinjam ya? Kok bisa jadi jualan pumping gitu? Nah, izin simpan pinjam ada nih Bang. Kita nih izin simpan pinjam tuh, izin koperasi simpan pinjam. Tapi kita tidak melakukan itu Bang. Kita tidak melakukan itu. Karena Pumping. banyak yang pinjam tapi tidak ada yang bayar. Pumping itu kan beli Bang. Dia beli program, dia beli Bali tokennya, dia beli. Begitu dia beli, dia menjadi pemilik seumur hidup di pernyataan modal Bang. Selagi ini dagang jalan terus, untung teruslah dia gitu loh Bang. Terus kalau menurut Abang yang salah nih leader atau member? Leader atau member? Kalau saya, orang paling pantang mencari kesalahan orang Bang. Ya, sesalah-salahnya orang ya, itu pasti kan ada waktu pembelajaran. Makanya ini momentum ini jadi pembelajaran buat kita semua Bang. Termasuk kami di manajemen, termasuk para leader, termasuk para member. Nah kayak member nih sekarang melapor-lapor, oh gini akibatnya, oh saya menyesal begini. Akhirnya mereka belajar juga Bang. Jadi kalau saya tidak akan pernah mencari salahnya orang. Intinya kita perbaiki secara kekeluargaan. Hari ini Bang, para pelapor itu saya undang. Ini beberapa mungkin ada juga di dalam sini. Saya undang Bang hari ini tadi untuk ayo kita ngobrol yuk, kita mediasi yuk. Itu gimana sih ceritanya sampai lapor-melapor? Itu masalahnya di mana? Karena ngobrol sama saya belum pernah. Kita dengan leader di Bali itu saya rasa kita sudah mewakili untuk berdiskusi menyampaikan ke anggota gitu loh Bang. Tiba-tiba ada laporan. Itu kan menyakitkan Bang, sebenarnya sedih gitu loh Bang. Kita ini udah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi begitu udah proses hukum berjalan, ya ayo kita sama-sama selesaikan gitu loh Bang. Abang, kalau dari data Abang, ya itu jumlah leadernya di perusahaan Abang itu berapa orang dan jumlah membernya berapa banyak orang? Sekarang itu yang sesuai data, itu kan ada sekitar 3.000-an orang Bang. 3.000-an anggota itu di situ. Yang ikut program itu ada, kalau nggak salah di koperasi itu, kalau nggak salah itu kan ada GM-nya Pak Bayu nanti itu Bang yang jelasin ya.
Itu ada kalau nggak salah tuh 10 ribuan akunnya, tapi orangnya cuma 3.000. Artinya ada apa namanya? Ada indikasi satu orang tuh ikut 3, ikut 4, ikut 5 gitu loh, Bang. Nah, yang sebenarnya udah jelas-jelas di peraturan kita larang satu KTP satu akun gitu loh. Satu KTP satu akun dan harus tanda tangan surat pernyataan risiko tinggi. Tapi mereka tuh kan nggak mau tahu, Bang. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya rupiah. Nah, kan gitu, Bang. Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya penyampaian-penyampaian di lapangan ini ada sistem dalam sistem, Bang, disampaikan oleh leader ini di lapangan. Jadi tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Akhirnya akibat perbuatan mereka, kita semua kena masalah hukum, masalah ini. Akhirnya semua leader-leadernya pun angkat tangan, Bang. Nah, mereka nggak mau disalahkan. Akhirnya mereka pun memprovokasi untuk anggota-anggota, ayo kita lapor aja, begini, begitu. Wah, gitu loh, Bang. Itu yang terjadi sebenarnya sekarang ini. Sebenarnya kalau semuanya sabar aja aman dah gitu, harga Bali Token naik, kita jual lagi pelan-pelan, dapat 200 juta sehari, 300 juta sehari kan lumayan gitu loh, Bang. Ya. Mars, ada ini teman yang mau nanya lagi di sana. Siap, Abang, siap. Bentar lagi terima telepon. Santai, Bang, kita nyantai kok di sini. Terus Suta beli dum atau beli wayan? Silakan. Halo? Sudah. Sudah. Intinya tunggu lagi 6 bulan untuk pencairan itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu, kalaupun tidak selesai, saya jadikan utang pribadi pun tidak masalah. Sudah saya sampaikan itu loh, Bang. Yang penting kita secara kekeluargaan menyelesaikannya. Karena secara hukum pun juga nggak kasih solusi gitu loh, Bang. Siap, Bang, siap. Ya. Dan itu surat edarannya juga sudah kita kirim, Bang, awal bulan kemarin gitu loh. Tapi kan ada orang-orang yang nerima, ada yang enggak, Bang, gitu. Itu aja sebenarnya. Terkait kemarin ibu siapa tuh yang dari Amerika ngakunya? Oh, Listia itu. Dia ikut pumping itu mobil. Benar nggak ada pumping mobil itu? Atau Iya, itu akal-akalan aja? Atau gimana? Ya itu benar, orang-orang sudah pada dapat, Bang. Sudah ada berapa orang yang sudah dapat itu, sudah selesai. Pembayarannya kita, jadi kita punya budget promosi, kita kasih mereka mobil operasional biar mereka bisa jalan, cicilannya kita yang bayarin, DP-nya dari mereka, kan kasarnya begitu aja, Bang, gitu loh. Dan kalau seandainya kayak sekarang, ya kita kembalikan, kita proses pengembalian gitu loh, Bang. Berarti Abang minta waktu 6 bulan lagi nih. Itu kan 6 bulan itu udah selesai semua. Ini bulan pertama, Bang, saya 30 hari ini sudah 25 kota keliling se-Indonesia. Membuktikan 6 bulan itu tidak lama, Bang, gitu loh. Nah, ini sudah mulai kelar, di Surabaya sudah mulai terurai, di sini sudah mulai terurai, kita mau jalan lagi, mau gimana caranya, kita selesaikan regulasinya, kan gitu loh, Bang. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang membuat yang ini sekarang makin heboh, dan ini ya, kita ya sama-sama jalanin, Bang, sekarang, Bang Andre. Oh, siap. Terus Abang, itu waktu teman-teman yang kemarin ke Polda itu, sebelum lapor mereka sudah somasi, benar ya? Kenapa? Terus sudah respon somasi mereka? Jadi yang gini, dari Antariksa Law Firm. Ya, jadi gini, Bang. Itu somasi datang, ini kantor sudah tutup nih, Bang. Yang kerja di koperasi tidak ada. Yang kerja di GSI sudah tidak ada. Kan sudah tutup nih, Bang. Izin sudah dicabut. Yang bekerja di situ sekarang itu adalah kantor orang karyawan Bali Token semua, Bang. Lalu tim legal kita juga lagi di Surabaya. Gugatan itu langsung pertama dan terakhir. Setahu saya, Bang, yang gugatan itu somasi 1 dulu, kasih waktu 3 hari, ya kan? Kemudian somasi 2 lagi, kasih waktu 3 hari. Kemudian somasi 3, kan kita nggak itu aja, Bang, yang kita urusin. Kita lagi ngurusin Surabaya, persidangan juga. Bagaimanapun, Bang, ini 1 sudah lagi di pengadilan, Bang. Terus diproses lagi, hukum 1 lagi, itu tidak bisa, Bang. Gitu loh. Nah, jadi mungkin tim legal kemarin belum sempat membalas. Nah, seperti itu yang terjadi, Bang Andre. Jadi bukannya kita tidak mau membalas, ini kita sedang berurusan di Pengadilan Negeri Jawa Timur, Bang, Surabaya. Kalau ada gugatan lagi, menyelesaikan ini dulu, baru selesai. Baru bisa lagi diproses yang baru ini, gitu loh, Bang. Bukannya kita tidak merespon, kita ngerti aturannya, gitu loh, Bang. Kita ngerti aturannya.
Besok hari Selasa sidang lagi ke Surabaya gitu loh Bang. Dan ini capek, sidang-sidang itu capek Bang sebenarnya, ngabisin waktu, ngabisin uang, nggak ada nunggu kepastian hukum itu kan lama Bang jadinya. Akhirnya orang terlunta-lunta jadinya. Itu tambah lagi masalah yang di Bali sekarang ini, aduh luar biasa gitu loh Bang. Kenapa nggak pernah datang ke Bali setelah mencuat ke publik? Artinya Ya kan? datang komunikasi dengan orang Bali, korban-korban yang di Bali ini ketimbang keliling-keliling provinsi gitu. Kan sempat bilang tadi kan keliling ke beberapa provinsi kan. Ya sebelum saya keliling semua itu sudah saya kumpulkan sejak awal bulan Bang. Sudah saya silaturahmi, sudah saya kumpulkan, kita sudah sama-sama sepakat. Bukannya kita malah berlepas tangan Bang. Tapi kan anggota kita di daerah juga harus diperhatikan gitu loh Bang. Iya betul. Iya sudah dikumpulkan Bang. Nggak ada kita nggak temui nggak kumpul. Kita kumpulkan, kita undang para leader-leadernya. Berarti kantor pusatnya di Bali ya? Kantor pusat kita kan di Jalan Nangka itu Bang. Kantor pusat kita. Itu Gitu loh. dulunya koperasi tapi sekarang sudah jadi ini Bali Token ya? Gitu Bali ya? Token Bang, kan dulunya koperasi GSI. GSI kan situ, koperasi situ. Habis itu karena sekarang sudah ditutup izinnya, itu kita jadikan untuk kantor Bali Token gitu loh Bang. Nah sekarang yang ditutup, yang kira itu kantor Bali Token, promo-promo travel aja Bang yang di situ yang ada gitu loh. Bukan koperasi. Bukan koperasi. Terus Jadi yang di Gianyar Singaraja itu apa? Nah, yang di Gianyar itu awalnya koperasi itu beroperasi di situ. Tapi karena ada ditutup itu udah disuruh pindah lagi balik ke Nangka gitu loh Bang. Lo kan dipindah ke Nangka, Nangkanya sudah disegel. Enggak, itu kan sebelum itu Bang. Jadi begitu ada surat dari OJK itu, ya kan, begitu suruh tutup langsung Bang. Itu tidak ada lagi yang berkantor di situ. Tapi masih ada pengumuman loh di sana di Gianyar tuh kantor pindah ke apa? Itu sudah sejak awal Bang, sebulan yang lalu itu sudah ada. Karena dikosongkan kantor itu di situ, dipindahkan semuanya ke Nangka berdasarkan legalitas, gitu loh Bang. Tapi di Nangka kan itulah aku bilang di Nangka sudah tutup dan sampai sekarang ada pengumuman bahwa kantor pindah di Nangka. Sedangkan Nangka sudah dari beberapa hari lalu disegel. Ya kalau soal pengumuman itu kan saya belum ke Bali nih Bang, ya kan dengan tim legal juga kan saya belum ke Bali. Kalau cuma sign itu tinggal dicopot, dicopot, kan gitu Bang. Karena kan itu bukan kantornya koperasi gitu loh Bang. Penegasan aja nih ya Bang. Mungkin terakhir kali pertanyaan. Siap Bang. Memang sampai saat ini nggak ada operasi lagi ya? Tidak ada beroperasi Bang. Makanya karena tidak ada beroperasi pada panik semua gitu loh Bang. Pada takut kehilangan uang semua. Padahal asetnya sudah disebarkan semua. Kasihlah waktu manajemen menjualkan. Gitu aja Bang sebenarnya. Oke. Siap. Kira-kira harapan Abang seperti apa ke depan? Harapan saya ke depannya harap anggota jangan terprovokasi lagi. Satu, kita sudah sama-sama sepakat menyelesaikan secara baik-baik. Sudah oke semua. Tapi kalau ada proses hukum begini lagi, teman-teman capek, kita manajemen capek, yang harusnya sudah selesai jadi tidak selesai. Kan gitu Bang? Gitu. Jadi intinya ayo sama-sama kompak lagi. Jangan terprovokasi sama orang-orang yang memanfaatkan momen ini. Begitu loh Bang kira-kira. Oke baik dah. Sudah 2 jam nih kita nih. Siap Bang, itulah indah silaturahmi kan. Di dalam mobil aja nih, gak kemana-mana nih. Iya mau bagaimana Bang? Karena juga lagi puasa, tenang aja nggak ada apa-apa Bang. Nah, jadi begini, intinya kalau seandainya ada kurang-kurang dari media kita masing-masing, nanti melalui saya kita konfirmasi ya. Siap Abangku. Jadi kita yang minimal dengan teman-teman wartawan kita sudah luruskan, kita sudah sampaikan. Saya pun kenapa saya di pusat? Karena GID kan kantornya di Jakarta Bang. Goldcoin International Development itu kan di Jakarta kantornya. Saya harus ngurus ini juga, ngurus perizinan ke Bapepti kemarin supaya kita sama-sama enak gitu loh Bang. Oke siap. Iya. Oke. Berarti teman-teman halo. Oke baik Bang, mungkin lagi ngurus istri ke anak. Iya, siap. Ya mohon maaf nih Bang, weekend-weekendan ganggu-ganggu nih. Aman. Tapi terima kasih Bang teman-teman nih dari Radar Bali. Ya, terima kasih juga karena sudah merespon pemberitaan kita dengan memberi klarifikasi dan tentunya itu adalah hak jawab. Siap Bangku. Dan tetap ruang untuk Abang tetap ada. Siap pasti Bang. Terima kasih banyak Abang. Konfirmasi ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Ya, selamat siang. Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Ya.